Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Kurniasari, absen 10. Saya akan membahaskan tentang integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu arti integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis yaitu integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis yaitu berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. 2. Konsep integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi nasional juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Yang kedua menurut Howard Wiggins, yaitu integritas bangsa berarti penyatuan bangsa yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi satu keseluruhan yang utuh dan memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Syarat terciptanya integrasi nasional. Yang pertama yaitu anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga yaitu norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Faktor pendorong, pendukung, dan penghambat integrasi nasional. Yang pertama yaitu faktor pendorong tercapainya integrasi nasional, yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua yaitu adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat yaitu adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Kedua, faktor pendukung integrasi nasional, yaitu pertama penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, karena adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang keempat, yaitu adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang kelima, yaitu adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajah. Sedangkan faktor penghambat integrasi nasional yaitu yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat yaitu adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.